Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya mahasiswa dari Universitas Gunadarma, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Program Sarjana Sistem Informasi. Saya Muhtar Lubis Asari, nomor pokok mahasiswa 1511246, kelas dari 1KA 39 kelas malam, akan menjelaskan materi atau mata kuliah algoritma dan pemrograman 1C yang berjudulkan yaitu OOP. Langsung kita mulai saja presentasinya. OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Sejarah OOP sendiri itu dimulai pada tahun 1960 yang ditemukan pada saat itu suatu pembuatan program yang terstruktur atau structured programming, dan bisa disebut program yang berorientasi pada objek. Metode ini sendiri dikembangkan dari bahasa C dan Pascal. Dengan program yang terstruktur inilah untuk pertama kalinya kita mampu menulis program yang begitu sulit dengan lebih mudah. Jadi sebelum lahirnya pembuatan program dengan konsep OOP ini, dulunya bahasa pemrograman menggunakan konsep terstruktur. Jadi dulu sebelum ada OOP, bahasa pemrograman waktu itu terstruktur. Jadi tidak semudah pada saat ini. Nah, OOP itu apa sih sebetulnya? Apa itu OOP? OOP sendiri yaitu pemrograman berorientasi objek yang dalam istilah Inggris atau bahasa Inggrisnya disebut sebagai Object Oriented Programming atau biasa disingkat dengan OOP. Nah, OOP sendiri adalah salah satu pendekatan pemrograman atau paradigma untuk pengembangan atau development suatu perangkat lunak komputer, di mana dalam struktur perangkat lunak tersebut didasarkan kepada interaksi objek dalam penyelesaian suatu proses atau tugas. Jadi dengan konsep OOP ini atau OOP ini, seorang programmer akan fokus kepada objek. Jadi dia tidak fokus bagaimana cara mendapatkan suatu objek itu, tapi dia fokus dalam bagaimana objek itu bekerja. Nah, definisi OOP secara singkat yaitu suatu metode dalam pembuatan program bertujuan untuk menyelesaikan kompleksnya berbagai masalah program yang terus meningkat. Jadi dengan OOP ini kita dapat mempersingkat waktu dalam pembuatan program, lebih mudah dan lebih efisien, tidak membuang-buang waktu. Contoh kasus OOP. Contoh kecil yaitu anggap kita di dalam sebuah departemen memiliki sebuah manajer, sekretaris, petugas administrasi, data, dan lainnya. Misal seorang manajer tersebut ingin memperoleh data dari bagian administrasi data. Maka manajer tersebut tidak harus mengambilnya secara langsung, tetapi dapat memerintahkan petugas bagian administrasi untuk mengambilkannya. Nah, pada kasus tersebut, seorang manajer tidak harus mengetahui bagaimana cara mengambil data tersebut, tetapi manajer bisa mendapatkan data tersebut melalui objek petugas administrasi. Jadi pada kasus ini, seorang manajer ingin mendapatkan data di dalam sebuah departemen, ya kan, data departemen. Nah, seorang manajer tersebut ingin mendapatkan data tidak harus susah-susah harus mengambilnya sendiri, tapi seorang manajer dapat memerintahkan bawahannya atau bagian administrasi data untuk mengambilkannya. Jadi manajer tidak mau tahu bagaimana cara orang administrasi data tersebut mengambilnya. Yang penting manajer tersebut dapat mendapatkan data tersebut.
Nah, apa itu objek? Dalam OOP sendiri itu ada objek, kelas, method, ada atribut. Nah, objek sendiri adalah sesuatu yang memiliki identitas, informasi tentang dirinya dan tingkah laku. Tingkah laku atau apa yang dapat dilakukan. Contoh objek dalam dunia nyata adalah rumah, sepeda motor, manusia, hewan, dan lain-lain. Nah, rumah sendiri, sepeda, motor, manusia, hewan, dan lain-lain memiliki sebuah identitas atau status. Identitas dari suatu objek adalah informasi tentang dirinya. Sebagai contoh adalah objek hewan memiliki identitas berupa nama, jenis, tangan, kaki, mata, dan lain-lain. Tingkah laku dari objek hewan adalah berjalan, berlari, tidur, dan lain-lain. Tingkah laku dari objek hewan adalah berjalan, berlari, tidur, dan lain-lain. Dalam pemrograman identitas dapat dikatakan sebagai properties. Sebagai contoh, membuat program multimedia berupa share video, objeknya berupa video yang mempunyai identitas berupa nama video, size video, format file, dan jenis video. Untuk tingkah laku disebut dengan method. Contoh objek lain yaitu saya contohkan seperti mahasiswa. Mahasiswa merupakan objek orang yang mempunyai identitas atau atribut atau status sendiri-sendiri. Seperti setiap mahasiswa kita bedakan, misal contoh mahasiswa A dan mahasiswa B. Yang membedakan identitasnya adalah nomor NPM, nama, fisiknya, seperti rambutnya, entah keriting, entah lurus, postur badannya entah tinggi, entah pendek, tingkah laku atau disebut dengan method. Ada yang gaul, ada yang cupu, ada yang pendiam, ada yang cerewet. Nah, itu disebut dengan method atau sebagai tingkah laku. Nah, ciri-ciri dari objek sendiri yaitu objek memiliki status, state, biasa disebut dengan atribut, dan tingkah laku atau biasa disebut dengan behavior atau method. Status atau atribut disebut juga dengan atribut. Sama, jadi status disebut juga dengan atribut. Contoh objek yaitu objek mobil. Nah, atribut dari objek mobil yaitu merek, warna, bahan bakar. Maksudnya mereknya Toyota, Mitsubishi, Suzuki. Warnanya mungkin merah, hitam, putih, biru, kuning. Bahan bakarnya mungkin solar, bensin, ada yang pakai premium, ada yang pakai pertamax. Method atau tingkah laku yaitu dari mobil yaitu objek mobil, pindah persneling, kecepatan bertambah, dan lain-lain. Nah, pada OP, status disimpan dalam variabel dan tingkah laku disimpan dalam method. Saya ulangi lagi, pada OOP, status disimpan dalam variabel dan tingkah laku disimpan dalam method. Nah, apa itu kelas? Kelas adalah suatu frame yang merupakan definisi yang memuat data dan metode pengolah data. Kelas juga dapat diartikan sebagai tempat atau template untuk membuat objek. Di dalam kelas dideklarasikan variabel dan metode yang dimiliki oleh objek. Proses pembuatan objek dari sebuah kelas disebut dengan instantiation. Jadi objek merupakan hasil instansiasi dari kelas. Objek juga disebut dengan instance. Kelas memiliki anggota yang disebut anggota kelas atau kelas member. Nah, anggota kelas terdiri dari atribut dan method. Tiap anggota kelas memiliki kontrol pengaksesan tersendiri. Artinya, apakah anggota tersebut dapat diakses dengan bebas atau tipe public?
atau hanya dapat diakses melalui sebuah interface. Jadi, kelas itu adalah sebuah template atau tempat untuk membuat objek, dan di dalam objek itu terdapat sebuah status atau atribut atau tingkah laku, maksud saya, dan tingkah laku atau method atau behavior. Nah, pada pengaksesan kelas dapat ditentukan, yaitu apakah kelas itu mempunyai tipe public atau hanya dapat diakses melalui sebuah interface atau privat. Nah, apa itu atribut? Atribut adalah data yang dapat membedakan antara satu objek dengan objek lain. Jadi seperti tadi, antara objek mahasiswa A dan B memiliki atribut yang berbeda-beda. Contoh untuk kelas mahasiswa terdapat objek mahasiswa si A dan objek mahasiswa si B. Yang membedakan antara objek si A dan objek si B adalah NRP atau NPM-nya yang merupakan atribut dari objek tersebut. Instant variable versus class variable. Instant variable adalah atribut yang dimiliki oleh objek dari kelas yang sama. Tiap objek memiliki instant variable dan menyimpan nilainya tersendiri. Jadi beberapa objek yang berasal dari kelas yang sama, nilai instant variable-nya boleh sama, boleh tidak. Jadi untuk menentukan sebuah nilai dalam objek, variabelnya boleh sama atau tidak dalam instant variable. Kelas variabel adalah atribut yang dimiliki oleh semua objek yang berasal dari kelas yang sama. Semua objek memiliki nilai kelas variabel yang sama. Jadi semua objek berasal dari kelas yang sama, nilai kelas variabelnya harus sama. Jadi pada kelas variabel, sebuah atribut atau status yang dimiliki oleh objek yang berasal dari kelas yang sama, variabelnya itu harus sama, variabel dari statusnya atau atribut. Ilustrasi mudahnya seperti ini, yaitu perbedaan antara kelas variabel dan instant variable. Seumpama ada seekor kucing bernama Pusi dan seorang anjing bernama Heli. Keduanya merupakan dua objek yang berbeda dan berasal dari kelas yang sama, yaitu binatang. Objek Pusi dan objek Heli memiliki kelas variabel, yaitu jenis binatang, ekor, ada. Objek Pusi memiliki instant variable yaitu suara meong, dan objek Heli memiliki instant variable suara menggonggong atau guguk. Nah, apa itu method? Method atau biasa disebut dengan behavior atau tingkah laku. Jadi method yaitu dalam kelas, behavior disimpan dalam bentuk method. Jadi sama aja. Method merupakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Yang bisa dilakukan oleh method yaitu merubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan sesuatu method dalam kelas. Method merupakan bagian dari kelas yang menangani suatu tujuan tertentu dan berisi serangkaian perintah atau statement. Perintah sama dengan baris program. Objek yang sama dengan objek yang lain dapat berkomunikasi dengan menggunakan method. Contoh ilustrasi OP yaitu seumpama dalam ruang kelas terdapat objek papan tulis, meja, jendela, bangku. Semua objek dalam kelas ruang kelas memiliki status atau atribut yang berbeda-beda dan juga memiliki behavior atau method atau tingkah laku yang berbeda-beda juga. Seumpamanya objek papan tulis dalam kelas ruang kelas memiliki atribut warna putih, bentuk kotak,
mempunyai tingkah laku, behavior atau method, dapat ditulis, dapat dihapus. Contoh jendela mungkin atributnya atau statusnya yaitu memiliki kaca dan tingkah lakunya bisa dibuka jendelanya. Seperti itulah contoh ilustrasi OOP. Nah, suatu program atau bahasa pemrograman bisa dikarakteristikkan OOP yaitu harus terdapat encapsulation atau pembungkusan, inheritance atau pewarisan, dan polymorphism atau perbedaan bentuk. Ketiga itu harus memenuhi syarat agar suatu program atau bahasa pemrograman dapat dikarakteristikkan memiliki konsep OOP. Maaf, terjadi kesalahan. Next. Nah, apa itu encapsulation? Encapsulation atau pembungkusan, jadi variabel dan metode dalam suatu objek dibungkus agar terlindungi. Dibungkus maksudnya yaitu dibungkus dalam kelas. Untuk mengakses variabel dan metode yang sudah dibungkus, tadi perlu interface yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu apakah pengaksesan itu bertipe public atau privat. Setelah variabel dan metode dibungkus, hak akses terhadapnya bisa ditentukan, public atau privat. Konsep pembungkusan ini pada dasarnya merupakan perluasan dari tipe data struktur. Jadi jika pembungkusan ini mempunyai hak akses publik, maka suatu kelas, objek, variabel, dan metode itu bisa diakses oleh kelas lain atau objek lain di luar kelas tersebut. Tapi sebaliknya, jika hak akses tersebut mempunyai tipe privat, maka suatu variabel, method dalam suatu objek tersebut hanya bisa diakses oleh objek lain di dalam kelas yang sama. Terus mengapa variabel dan method perlu dibungkus? Yang pertama yaitu supaya terlindungi, artinya hak akses terhadapnya bisa ditentukan, entah publik atau privat. Bersifat pribadi artinya kita tidak perlu tahu semua metode yang ada dalam objek. Jadi kita tidak perlu tahu suatu metode dalam objek di kelas yang lain. Contoh yaitu objek roti. Objek ini mempunyai metode pembuatan roti. Nah, jika kita ingin memakan roti, tentu kita tidak perlu tahu bagaimana cara membuatnya. Yang penting kita dapat mengakses objek roti. Tentu kita tidak perlu tahu isi dari metode pembuatan roti. Yang penting kita dapat memakannya. Entah bagaimana cara pembuatan roti tersebut. Yang penting kita dapat memakannya. Seperti itulah contoh singkatnya. Terus apa itu inheritance? Yang pertama yaitu sebuah kelas bisa mewariskan atribut dan metodenya ke kelas yang lain. Jadi suatu kelas bila mempunyai tipe data public bisa mewariskan atribut dan metodenya ke kelas yang lain. Kelas yang mewarisi disebut superkelas. Kelas yang diberi warisan disebut subkelas. Pada contohnya nanti ilustrasinya di bawahnya. Sebuah subkelas bisa mewariskan atau berlaku sebagai superkelas bagi kelas yang lain. Disebut multi-level inheritance. Contoh pewarisan yaitu kelas nenek adalah superkelas dari kelas ibu. Jadi nenek superkelas dan kelas ibu itu sendiri subkelas. Kelas ibu adalah superkelas dari kelas anak. Jadi ibu merupakan superkelas dan anak merupakan subkelas. Sebuah subkelas memiliki beberapa kesamaan dengan superkelasnya dalam hal atribut atau variabel dan metode yang dimilikinya. Jadi contoh di atas yaitu antara ibu dan anak memiliki atribut atau status yang sama.
Contohnya mungkin mukanya yang mirip, bentuk rambutnya yang mirip, secara fisik juga mirip, dan mungkin juga mempunyai tingkah laku yang sama karena anak merupakan darah daging dari seorang ibu. Contoh pemrosesan yang lain, kelas kendaraan merupakan superkelas bagi kelas mobil, truk, dan bis. Terus apa keuntungan penggunaan pewarisan? Keuntungannya yaitu yang pertama, subkelas memiliki atribut dan metode yang spesifik yang membedakannya dengan superkelas, meskipun keduanya mirip dalam hal kesamaan atribut dan metode. Dengan demikian, pada pembuatan subkelas, programmer bisa menggunakan ulang source code dari superkelas yang ada. Ini yang disebut dengan istilah reuse. Kelas-kelas yang didefinisikan dengan atribut dan metode yang bersifat umum yang berlaku baik pada superkelas maupun subkelas disebut dengan abstract class. Jadi intinya, seorang programmer jika membuat program dan menulis source code pada superkelas ingin menggunakan pada subkelasnya, seorang programmer tidak perlu menuliskan ulang suatu metode atau atribut pada objek tertentu, tapi dia bisa melakukan pewarisan pada subkelas tersebut tanpa menulis ulang source code-nya. Yang jelas seperti itu, jadi mempersingkat waktu dalam penulisan program. Yang terakhir yaitu apa itu polimorfis. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti mempunyai banyak bentuk. Merupakan suatu konsep yang menyatakan sesuatu yang sama dapat memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda. Contohnya, bila sebuah burung menerima pesan, dia melakukan gerak cepat, dia akan menggerakkan sayapnya dan terbang. Dan apabila seekor singa menerima pesan yang sama, dia akan menggerakkan kakinya dan berlari. Keduanya menjawab sebuah pesan yang sama, namun yang sesuai dengan kemampuan hewan tersebut. Pada kali ini kita akan membuat contoh program OP pada bahasa pemrograman Java. Misalkan contoh pada kelas burung, kita tulis public kelas burung. String nama merupakan adalah atribut nama yang mempunyai tipe data string. String jenis merupakan jenis dari burung yang mempunyai tipe data string. String warna merupakan variabel warna yang mempunyai tipe data string. Dan yang terakhir yaitu string sayap yang mempunyai tipe data string dari variabel sayap. Nah, string nama, string jenis, string warna, string sayap merupakan atribut atau status dari kelas burung atau objek burung. Nah, pada behaviornya atau methodenya atau tingkah lakunya yaitu public void terbang, this sayap mengepak. Jadi pada atribut sayap mempunyai metode mengepak. Sistem outprint in burung disnama sedang terbang. Nah, pada tingkah laku atau behavior tidurnya yaitu tidur seorang burung sayapnya diam. Jadi metode dari burung pada sayapnya yaitu diam. Seperti itulah contoh singkatnya pada pemrograman bahasa pemrograman Java menggunakan konsep OOP. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih banyak. Yang jelas banyak kekurangan dan kekhilafan. Jika banyak kekurangan itu datangnya dari pribadi saya. Jika ada kelebihan atau kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.